Counseling self. Konsep self ini menurut Roger adalah kesadaran batin yang tetap. Kemudian Roger juga mengenalkan dua konsep lagi, yaitu yang pertama ketidakcocokan antara self yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai pertentangan dan kekacauan batin. Dan yang kedua adalah situasi di mana pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati. Adapun asumsi tentang manusia menurut counseling self ini yang pertama yaitu manusia adalah rasional, tersosialisasikan dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mampu mengarahkan diri sendiri, maju dan menjadi individu yang positif dan konstruktif. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Rogers lebih tertarik pada dinamika daripada terstruktur kepribadian. Dan sejak awal dia lebih tertarik bagaimana kepribadian berubah dan berkembang. Tetapi Rogers tidak menekankan aspek struktural kepribadian. Namun, dari perumusan 19 kualitas manusianya, 3 komponen yang menjadi fondasi utama, teorinya, bidang diri, organisme, dan fenomena, serta disinteraksi. Karena konsep utama teori kepribadian Rogers adalah diri, maka dapat dikatakan diri adalah struktur kepribadian. Diri atau konsep diri terdiri dari pengenalan ciri-ciri aku atau aku sebagai objek atau aku sebagai subjek, dan pengenalan akan hubungan antar aku dan aku yang berkesinambungan dan terorganisir, merupakan keseluruhan konsep yang telah dilakukan. Aku adalah dengan orang lain dan berbagai aspek kehidupan dan nilai-nilai yang terkait dengan persepsi mereka. Konsep diri memiliki citra diri seseorang, kualitas mereka yang mereka anggap sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Konsep diri juga menjelaskan perspektif diri yang terkait dengan peran yang berbeda di hubungan interpersonal dalam kehidupan. Ciri Rogers menggambarkan diri atau self-struktur sebagai komposisi yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri. Diri dapat dibagi menjadi dua, yaitu diri sejati dan diri ideal. Diri sejati adalah keadaan diri individu saat ini, dan diri ideal adalah keadaan individu yang ingin dilihat atau ingin dicapai oleh sebuah individu. Perhatian utama Rogers adalah bagaimana menyelaraskan organisme dengan diri yang lebih baik. Berarti bahwa Anda mungkin akan berselisih. Self-match ditentukan oleh kedewasaan, penyesuaian, dan kewarasan diri yang terdapat memahami interpretasi dan pengenalan identitas diri dan diri sendiri. Menurut realitas dan interpretasi diri lainnya, semakin besar jarak antar keduanya, semakin besar ketidakseragaman ini. Semakin besar perbedaan, semakin besar penderitaan. Jika tidak memungkinkan, Anda akan mengalami ketidaksesuaian, maladaptasi, dan neurosis. Semua perilaku manusia dimotivasi oleh self-actualization. Kepribadian merupakan produk interaksi yang terus-menerus antar organisme, lapangan, fenomena, dan sel. Karena kepribadiannya itu tidak statis tetapi harus terus berkembang. Yang pertama, organismic following process atau OVP. Pengalaman seorang bayi dalam gagal memenuhi kebutuhan memberikan persepsi nilai-nilai negatif, sedangkan pengalamannya dalam memenuhi kebutuhannya memberikan nilai-nilai positif. Yang kedua, positive regard from other atau PRO. Positive regard from other adalah suatu keadaan di mana seorang individu mulai menerima nilai-nilai orang lain dibandingkan dengan apa yang dimilikinya, yang pada akhirnya membentuk evaluasi cara berpikirnya berdasarkan perilaku penilaian orang lain. Ketiga, self-regard. Yang lain tidak peduli apakah nilai-nilai itu memuaskannya atau tidak. Seorang mulai membangun apresiasi terhadap dirinya sendiri berdasarkan persepsi terhadap penghargaan yang diterimanya dari orang lain. Yang keempat, condition of worth atau COW. Individu menilai pengalaman yang tidak memuaskannya secara positif, sedangkan individu menilai pengalaman yang memuaskan secara negatif. Contoh nilai positif yang tidak menyenangkan, seorang anak memukul teman dan berakhir dimarahi guru. Dia tidak suka dimarahi, tapi dalam kejadian itu ia mendapat nilai positif yang tidak boleh memukul orang. Negatif, tapi nilai-nilai menyenangkan, misalkan seorang yang meremasnya dan dia puas, tetapi dia melihat temannya menangis sehingga dia tahu itu menyakitkan. Yang kelima, kondisi-kondisi agar seseorang mengalami perkembangan normal.
Apa yang membentuk perkembangan kepribadian normal adalah bahwa individu terus-menerus mengalami pengalaman positif berdasarkan nilai-nilai orang lain. Misalkan, jika seorang anak konsisten merasa dicintai oleh lingkungannya dalam situasi di mana lingkungannya atau keluarganya tidak menerima perilaku tertentu dari anak tersebut. Jika seorang individu terus-menerus dievaluasi secara positif oleh lingkungannya, individu tersebut tumbuh menjadi pribadi yang lebih sehat. Ada seorang bernama Erin, yakin bahwa dia merupakan orang yang sangat dermawan, sekalipun dia seringkali sangat pelit dengan uangnya dan biasanya hanya memberikan tips yang sedikit atau bahkan tidak memberikan tips sama sekali saat dia makan di restoran. Ketika teman makan malamnya memberikan komentar pada perilaku pemberian tips, dia tetap bersikukuh bahwa tips yang dia berikan itu sudah layak dibandingkan pelayanan yang dia terima. Dengan memberikan atribusi perilaku pemberian tips pada pelayan yang buruk, maka dia dapat terhindar dari kecemasan serta dapat menjaga konsep dirinya yang katanya dermawan. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta dari orang lain. Perkembangan diri dipengaruhi oleh cinta yang diterima saat kecil dari seorang ibu. Kebutuhan ini disebut need for positive regard, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu conditional positive regard dan unconditional positive regard. Jadi conditional positive regard itu bersyarat dan unconditional positive regard itu tak bersyarat. Jika contohnya yang pertama itu, jika individu menerima cinta tanpa syarat, maka ia akan mengembangkan penghargaan positif bagi dirinya, atau unconditional positive regard, di mana anak akan dapat mengembangkan potensi untuk dapat berfungsi sepenuhnya. Itu jika tidak terpenuhi, maka anak akan mengembangkan penghargaan positif bersyarat atau conditional positive regard, di mana ia akan mencela diri, menghindari tingkah laku yang dicela dan merasa bersalah serta tidak berharga. Rogers menggambarkan pribadi yang berfungsi sepenuhnya adalah pribadi yang mengalami penghargaan positif tanpa syarat. Ia berarti dihargai, dicintai karena nilai adanya diri sendiri sebagai person, sehingga ia tidak bersifat defensif namun cenderung untuk menerima diri dengan penuh kepercayaan. Tujuan konseling self. Pada dasarnya, yang pertama, klien sendiri yang menentukan tujuan konseling. Yang kedua, membantu klien menjadi lebih matang dan kembali melakukan self-actualization atau SA dengan menghilangkan hambatan-hambatannya. Secara lebih khusus, tujuan konseling self membebaskan klien dari lingkungan tingkah laku yang dipelajarinya selama ini, yang semuanya itu membuat dirinya palsu dan terganggu dalam self-actualization. Teknik konseling self-management merupakan seperangkat aturan dan upaya untuk menjalankan praktek bantuan profesional terhadap individu agar mereka dapat mengembangkan potensi dan memecahkan setiap masalahnya dengan mengimplementasikan seperangkat prinsip atau prosedur.